Halo everybody, ketemu lagi di podcast Mbak Yu untuk seri Aragon. Sebenarnya sih ini udah recording dari kemarin, cuman nggak tahu kenapa gue agak-agak kurang srek gitu, jadinya recording lagi. Oke, yang kita bahas sekarang pertama adalah soal ban. Sebelum kita bahas gosip-gosip yang lain ya. Nah, ban yang turun di seri Aragon ini adalah ban depan simetris, sementara ban belakang adalah asimetris dengan sisi kiri lebih keras. Sorry, kayaknya kemarin gue sempat salah kata waktu di postingan, gue bilang sisi kanan lebih keras, itu sebenarnya sisi kiri lebih keras. Nah, yang beda adalah kalau di Sachsenring memang asimetrisnya sisi kiri lebih keras, tetapi di Sachsenring itu yang turun adalah karkas khusus, ban khusus kalau gue bilang. Sementara di Aragon ini bukan ban khusus, emang karkas biasa aja, tetapi memang asimetris sisi kiri lebih keras. Kenapa? Gosip berembus sepoi-sepoi adalah mereka lumayan sedang dinotis soal karkas khususnya. Jadi kan kemarin di Silverstone, kalau kalian lihat postingan gue, ban yang turun adalah ban dengan karkas khusus, karena memang waktu itu Silverstone katanya layoutnya lumayan menuntut untuk ban yang tahan aus dan tahan panas. Tetapi faktanya adalah Ducati sampai bikin komplain terbuka untuk Michelin gara-gara bannya pekobaknya itu bikin mereka keluar dari peta Jurdun. Jadi memang performa Michelin ini setelah kemarin sempat diributin bannya Oliveira yang bolong-bolong, nah di Silverstone diributin lagi gara-gara performanya yang nggak stabil. Memang selama ini yang komplain ya paling Bebe Vale, pokoknya rider-rider yang di belakang lah yang nggak terlalu kelihatan performanya menurun banget. Tetapi pekobaknya ya sebenarnya dia itu nggak komplain kalau dia nggak terdepak dari kandidat Jurdun. Tetapi gara-gara performa dia di Silverstone kemarin, dia start di posisi 2, finishnya posisi 14, itu secara otomatis mengeluarkan dia dari peta calon Jurdun. Nah itu yang Ducati merasa ini kan bukan kesalahan kami. Kenapa? Karena memang selama akhir pekan performanya pekobaknya yaitu bagus, motor bagus, pekonya bagus, kualifikasi bagus, kok giliran race ambrol. Dan mereka punya data, jangan salah, mereka punya data, mereka menguji kompon yang sama di akhir pekan dengan jumlah lap yang bisa dibilang di atas 10 belasan malah, dan itu performanya beda jauh dengan saat balapan. Jadi mau nggak mau Michelin harus mengakui ada yang salah dengan bannya. Nah, sebelum seri Aragon dimulai, Piero Taramaso memang mengakui bahwa ada anomali yang berbeda pada ban mereka di Silverstone. Jadi katanya dia nih, ada penurunan performa yang begitu besar di saat balapan dibanding dengan saat latihan. Ada malah beberapa rider yang bannya itu yang emang beneran habis cuma dalam 5 lap. Jadi 5 lap pertama setelahnya itu udah ambrol. Padahal prediksinya Michelin dengan karkas khusus ini setelah 10 atau 15 lap baru ambrol. Tapi ternyata ambrolnya baru 5 lap udah ambrol. Tapi apakah mereka mengaku salah? Enggak, mereka nyalahin pertama apa? Produksi. Jadi mereka bilang kayaknya ada kesalahan produksi sehingga performa ini tidak sama rata. Itu yang pertama. Kemudian mereka bilang juga nggak benar bahwa mereka memberikan ban spesial untuk Snake Taro. Kan kemarin gue udah bilang Snake Taro itu nggak pernah dapat ban patokan ori atau dipatok KW. Cuman dia memang kalau dapat KW 1 ya bagus banget, kalau dapat KW 2 ya lumayan bagus. Tapi nggak pernah dia yang dipatok cuman KW 1, KW 2 enggak, karena dia juga pernah dapat apesnya. Jadi ya emang benar kata Piero Taramaso, kami itu ngasih ban ke rider itu sistemnya sistem undi ya. Emang kan gue udah bilang dari dulu itu diundi. Tapi apakah kualitas ban yang satu sama dengan ban yang lain ya belum tentu. Beda seri beda kualitas kalau menurut gue ya, karena itu kan ada batchnya. Satu kali produksi satu batch itu sekitar 3 atau 4 ban. Jadi nggak sekalian misalnya rider nih ada 22. Jadi sekali diproduksi ban medium itu 22, enggak. Jadi ada batch-batchnya. Nah, apakah mereka mengakui ada yang salah dengan quality control mereka? Enggak. Jadi si Peko itu ditanya, kemarin Michelin bilang apa sama lu? Jadi dia bilang, enggak sih, Michelin cuma bilang mereka berjanji untuk tidak mengulangi hal itu, jangan sampai terjadi lagi. Meskipun mereka tidak tahu apakah ban ini, saking nggak mau salahnya nih, apakah ban ini emang sudah rusak sebelum race atau rusaknya nanti setelah race. Jadi mereka masih tetap pengen cuci tangan dengan membawa kata-kata, mungkin ini barang udah rusak sebelum race. Kalau mau pakai kata-kata rusak sebelum race, ya berarti ada yang salah dengan quality control lu. Masa lu nggak cek ban sih waktu bagi-bagi ke rider? Bener nggak?
Jadi menurut gue itu pernyataan yang sebenarnya bumerang sendiri sih buat Michelin, bahwa mereka ada yang salah dengan quality controlnya, ada yang salah dengan kualitas bannya yang beda-beda, karena ini bukan pertama kalinya komplain dari rider soal ban yang nggak sama rata. Nah, itulah kenapa kemarin tuh sempat waktu mau race, admin akun sempat bikin status tuh. Dia bilang kayak gini, ini kayaknya ceritanya Michelin bakal bayar utang deh sama Ducati. Gue sempat nanya, maksudnya? Ya iya kan, nggak mungkin dia ngasih ban apes lagi sama Ducati. Secara di Silverstone mereka udah bikin apes Ducati, dan gara-gara itu mereka kena SP dari Ducati. Jadi jelas nggak mungkin Pecco dapat ban apes lagi. Ya emang faktanya adalah waktu di Silverstone kemarin Snektaro dapat KW1, Pecco dapat ban apes. Si Pecco finishnya di luar 10 besar, Snektaro karena dapat KW1 udah jauh banget gapnya. Nah di Aragon ini jadinya kayak ketukar. Gue nggak bisa bilang ditukar ya, kayak ketukar. Jadi si Pecco pakainya KW1, Snektaro pakainya ban apes. Hasilnya ya kalian lihat, epic battle dengan yang pakai ori. Jadi emang kemenangannya Pecco Bagnaia di Aragon itu kalau bisa gue bilang semacam dalam sejarah lah ya, bisa masuk sejarah. Kenapa? Karena dia menang pertama kali di MotoGP, kemudian dia menangnya di Aragon, plus dia menangnya setelah menang battle, dan battlenya itu yang bener-bener luar biasa menurut gue. 3 lap itu ada sekitar 7 atau 6 kali overtake kali ya. Dan itu menurut gue jarang-jarang banget kita bisa lihat yang kayak gitu. Jadi ya kalau lu mau nanya kenapa si Pecco gapnya nggak jauh padahal dapat KW1, sorry to say, itu Ducati, Desmo itu bukan M1. Jadi emang kan udah gue bilang kemarin, sejauh ini motor yang paling mumpuni menangani perubahan perilaku ban itu adalah M1, hasil kembangannya Snektaro. Emang mereka agak keteteran di awal-awal musim, tapi makin kesini M1 di develop oleh Snektaro ini makin hari makin bagus. Jadi nggak bisa disamain sama Desmo. Desmo kalau dapat KW1 ya gapnya lumayan jauh di awal-awal, tapi nggak sejauh itu juga. Pas lawan Ori ya emang dari lawan lain emang jauh, tapi pas lawan Ori ya jadi 11-12, bener nggak? Kelihatan kan? Nah kemarin waktu dibilang tapi gapnya kan nggak jauh, ya nggak jauh karena dia lawannya Ori. Coba kalau Ori nggak di Marquez di tempat lain, pasti gapnya jauh juga, bener nggak? Tetapi karena dia battle-nya lawan si Ori, plus ini adalah sirkuit yang dikuasai oleh Jordan Rakor, ya emang nggak jauh gapnya, dan malah itu menghadirkan battle yang menurut gue epic banget. Lu bayangkan menang pertama di sirkuit Aragon lawan Marquez, dan itu battle. Jadi emang menurut gue emang manis banget sih untuk Pecco Bagnaia kemenangan satu ini. Yang kata Gabarin itu yang dia masuk dalam rider eksklusif sebagai anti Marquez. Kalau menurut dunia Eropa, anti Marquez itu adalah lawan-lawannya Marquez yang lumayan sengit. Jadi si Pecco ini masuk dalam golongan anti Marquez karena dia berhasil mengalahkan Marquez di sirkuit yang dikuasai oleh Marquez. Ya memang faktanya adalah Marquez katanya masih belum 100%. Ya menurut gue itu sebenarnya dia sudah 100%, cuman tangannya aja yang belum fit. Jadi ya seperti itu, si Pecco dapatnya KW1, Snektaro gantian dapat apes. Apakah itu kena undi? Enggak, menurut gue itu udah dipatok. Itulah kenapa menurut gue ya benar juga kata admin akun, si Michelin bayar utang sama Ducati. Karena kan kemarin di Silverstone mereka bikin Ducati terlempar dari ranah calon jurdun. Nah sekarang diganti, ditukar, jadi paling enggak ya mengobati sakit hatinya Ducati lah ya. Iya meskipun enggak terlalu bagus juga sih hasilnya, karena faktanya kontender lawannya itu finishnya masih dalam 10 besar. Ya menurut gue wajar juga dia di 10 besar karena memang M1 ini adalah motor yang mumpuni untuk menangani perubahan perilaku ban. Kalau itu memang masih Desmo mungkin itu akan finish di luar 10 besar. Tetapi karena ini M1 ya finishnya di 10 besar. Itu pun pakai acara battle lagi, ribut-ributan sama Enea, sama Binder, sama Lecuna. Kasian juga sih dia dikeroyok di belakang. Tapi itu sih faktanya, bahwa memang ada perbedaan besar antara ban yang dipakai oleh Snektaro dengan Pecco Bagnaia, padahal itu sama-sama pakai hard soft. Si Quartararo keluhannya ya persis Bagnaia waktu di Silverstone. Dia bilang kayaknya ada yang salah deh dengan bagian belakang. Saya nggak mau menuding itu ban, tapi ada keanehan dan perilaku berbeda pada ban setelah beberapa lap.
Jadi intinya keluhannya sama dengan Peko Bagnaia waktu di Silverstone. Jadi ya benar juga, ini adalah ceritanya ban yang tertukar. Nah, si Marquez sendiri sebenarnya dia itu ditarget menang sama Honda. Kasian juga sih kalau gua. Dia ini sebenarnya ditarget menang sama Honda karena ini kan anti clockwise, dan Marquez dikenal dengan kemampuannya untuk menguasai sirkuit yang anti clockwise. Itu pertama. Yang kedua, ini sirkuit Aragon, sirkuit home race dia yang dia udah apal titik remnya di mana, keluarnya di mana, lebih dari Sachsenring. Jadi emang dia ditarget menang di sini sebenarnya loh ya. Itulah kenapa di akhir pekan dia bukannya fokus pada race-nya, tetapi disuruh ngetes sasis. Itulah kenapa dia jatuh-jatuh. Kasian juga sih, waktu hari Jumat itu dia sampai marah-marah waktu crash. Jadi ceritanya dia ini ngintilin si Alex Marquez. Terus karena Alex Marquez kan namanya lebih lambat dari dia, di tikungan dia hampir nabrak. Daripada dia nabrak adiknya kan, akhirnya dia melebar. Nah sebenarnya logikanya kalau dia cuma melebar begitu nggak bakal jatuh. Sebenarnya mungkin rider lain pun sebenarnya nggak bakal jatuh dengan cuman gara-gara melebar kok. Tapi dia jatuh. Itulah kenapa dia marah. Dia bilang, saya 200 kali bikin itu manuver nggak pernah jatuh. Sesulit-sulit apapun saya bawa motor, kebanyakan saya berhasil save, apalagi cuman gara-gara melebar. Itulah kenapa dia bilang itu sebenarnya kesalahan yang nggak perlu. Tapi ya udahlah, di musim ini sepertinya nggak ada kata save dalam kamus saya. Kalau sebelum dia cedera kan yang gitu dia pasti berhasil save. Ini nggak bisa, padahal cuman gara-gara melebar. Jadi dia kabarnya itu lagi nguji sasis, teman-teman. Bukan sasis baru, bener-bener baru sih, tetapi sasis yang lama diuji lagi di sirkuit yang berbeda. Jadi katanya dia kayak gini, saya memang beda sasis sama rider lain untuk sesi latihan, karena memang ini udah pernah diuji di sirkuit lain, tetapi diuji lagi di sirkuit ini untuk mengetahui perilakunya sasis ini seperti apa. Jadi saya memang tidak bisa mengendarai motor saya seperti yang benar-benar saya mau. Saya sempat berpikir, semua dalam kontrol, saya bisa menguasai motor saya, kalau kenapa-kenapa saya bisa save. Tetapi pada akhirnya ya nggak bisa save juga, karena saya nggak bisa mengendarai motor saya seperti yang saya mau. Saya kalau nguji motor sekarang udah nggak bisa ngambil kesimpulan ini cocok atau enggak, karena kondisinya saya nggak 100%. Jadi mungkin karena saya riding stylenya nggak 100%, jadi yang cocok di saya belum tentu cocok di rider lain. Yang saya bilang nggak cocok, nggak taunya cocok sama rider lain. Jadi saya nggak bisa menjustifikasi sasis ini yang cocok, sasis sana yang nggak cocok, sasis yang itu yang lebih cocok, nggak bisa. Makanya dia bilang saya nggak bisa buang barang lama. Saya harus tes lagi untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar cocok, ini benar-benar nggak cocok. Jadi harapannya dia di Misano nanti, kan habis race Misano kan ada tes Misano. Dia berharap dia bisa lebih banyak lagi menguji part ini di tes nanti untuk memastikan arah pengembangan motor untuk tahun 2022. Kenapa dia disuruh ngetes begitu banyak part di sesi latihan? Karena HRC itu sedang dalam proyek membuat motor one for all. Jadi nggak ada lagi ceritanya motor yang khusus buat Marquez, tetapi motor yang Marquez bikin tetapi cocok untuk semua rider. Nggak ada lagi motor yang Marquez bikin tetapi cocok cuma untuk Marquez. Gue tuh jadi ingat waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, gue tuh sampai dibully sama Jorno ABR Bangkotan. Waktu itu dia bilang kayak gini, Marquez ini hebat. Kenapa? Karena cuma dia rider Honda yang mampu mengendarai Honda yang adalah motor tersulit di track. Dia bilang motor tersulit di track. Gue tanya, landasan lu bilang Honda ini adalah motor tersulit di track apa? Dia bilang karena cuma Marquez yang bisa mengendarai motor ini dan Jordan. Sementara rider lain, jangankan Jordan, menang aja susah. Terus akhirnya gue bantah, gue bilang gini, sorry to say ya bos, itu bukan karena motor Honda adalah motor tersulit, tetapi karena Honda dibangun oleh Marquez hanya untuk Marquez. Itulah kenapa motor ini nggak cocok untuk rider lain, karena memang Marquez membangun motornya untuk dirinya sendiri, bukan untuk rider lain, dan Honda mengutamakan Marquez daripada rider lain. Akhirnya pas Marquez cedera, amburadul lah itu. Karena nggak ada yang bisa kendarai motor versi Marquez. Jadinya sekarang mereka kembali lagi ke skenario pengairan negara api
dengan harapan kalau Marquez nanti nggak bisa diharapkan, mereka bisa andalkan rider lain. Terus kenapa seperti itu? Kan jadinya Romusa, kalau sesi latihan dia ngetes part, giliran sesi balapan dia harus kalau bisa podium, kalau bisa menang. Padahal di sesi latihan kerjanya cuma ngetes. Ya wajar lah, itu kan gajinya 15 juta euro teman-teman. Masa gaji buta? Ya kalau lu nggak bisa podium sering, kalau lu nggak bisa sering menang, ya udah lu ngetes aja, bikinin motor buat teman-teman lu. Bener nggak sih? Jadi masuk di akal juga sih kalau menurut gue. Karena kan tahun lalu dia makan gaji buta. Nah sekarang ya biar nggak buta-buta amat, ya bikinilah motor buat temen-temennya. Jadi kalau misalnya nanti dia kenapa-kenapa, ya temen-temennya yang bisa diandalin. Terutama pengeran negara api. Itu adalah target utamanya para petinggi Jepun. Ya lumayan kasihan sih gue, tapi ya seperti itulah. Saya ini kalau sesi latihan kerjanya cuma ngetes part, biar yang lama itu dites lagi, cuma untuk memastikan apakah riding style saya ini emang udah bener, adjustment saya ini udah bener, soal sasis ini cocok atau enggak untuk rider lain atau enggak. Jadi bukan cuma dia, tetapi rider lain juga diterima masukannya. Ada yang Marquez bilang oke, tapi di rider lain nggak oke. Ada yang Marquez bilang nggak oke, tapi di rider lain oke. Nah sementara tujuannya HRC adalah bikin satu motor untuk semua. Cocok di Marquez, cocok di Nakagami, cocok di Alex Marquez, dan cocok di Pol Espargaro. Nah terus kita bahas siapa lagi ya? Nengvina. Ekspektasinya Giorno di Nengvina ini lumayan ambiar di Aragon. Masih ingat waktu tes Misano kemarin gue pasang postingan, gue bilang ini ekspektasinya Giorno nih bagus nih kalau dia di Aragon. Kenapa? Karena untuk rider yang baru pertama kali naikin motor dengan sistem mesin yang berbeda, baru 2 hari ternyata dia merasa cocok dengan catatan waktu yang lumayan. Ekspektasinya adalah kalau dia membalap nih lumayan bagus ya, terutama karena di Aragon adalah home race-nya Nengvina. Tetapi ternyata hasilnya di Aragon ya kayak gitu. Ya sebenarnya bukan gak diterima juga sih, bisa dimaklumi lah ya. Cuman ya ekspektasi di tes Misano kemarin jadi ambiar. Jadi Nengvina itu bilang ya lumayan positif lah ya untuk balapan pertama saya. Dia bilangnya kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak nge-push terlalu banyak. Dia lebih kepada gimana caranya dia mengenal ini motor dibawa mesti gimana, ngeremnya gimana, riding style-nya gimana bisa cepat, harus digimanain biar bisa cepat. Pokoknya intinya seperti itulah. Dia bilang saya belum terlalu percaya diri untuk nge-push. Saya mau benar-benar mengenal di mana saya bisa cepat, di titik seperti apa saya bisa cepat, baru saya benar-benar mempush. Ya nggak masalah sih kalau menurut gue. Emang dia butuh waktu dan Aprilia nggak ngasih target buat dia untuk musim ini. Intinya adalah dia gimana caranya dia belajar dulu sama ini Aprilia, riding style-nya gimana, di mana dia bisa cepat, di mana bisa dia lambat, di mana kurangnya riding style-nya mesti gimana. Baru nanti dia cari bahan untuk gimana mengembangkan motor versi dia di 2022. Jadi nanti di Aprilia itu akan ada 2 pengembangan, versinya Alex Espargaro sama versinya Nengvina, itu janjinya Aprilia. Jadi ya udahlah ya, kita biarin aja lah dia dulu. Jadi udah clear ya, ban KW1 kemarin udah gue bilang sama Alex Espargaro sudah pasti. Sama Mir ternyata udah balik itu ban sama dia. Dan 1 udah dipatok sama Peko. Jadi kemarin tuh KW1 udah dipatok semua. Ori udah tahu lah sama siapa. Jelas udah gue bilang kemarin balik lagi ke pedoknya si Ori. Nah Snektaro dapat apes, Miller dapat apes. 1 lagi yang dapat apes siapa ya? Antara 2, kalau bukan Pol Espargaro si Sarko. Sirin sebenarnya dapat KW2. Dia lumayan bagus, cuman ya you know lah kalau udah dari belakang dengan ban KW2 habis juga di depan. Dia bilang dia aus di ban depan. Ya bener juga. Kan udah gue bilang Suzuki sama Ducati itu balance-nya di tengah, tetapi bedanya Suzuki agak ke depan balance-nya, sementara Ducati agak ke belakang balance-nya. Terus Bebe Vale dapat ban apa? Dia sih dapat ban biasa. Dibilang KW2 juga bukan, dibilang apes juga bukan. Ban biasa aja, cuman ya itu dia bilang kalau dari belakang memang lumayan susah, terutama karena dia emang nggak cocok sama sirkuit Aragon. Jadi udah startnya amburadul, di jalan juga dia nggak bisa nyalip. Sensasi sih biasa aja, nggak ada grip yang habis banget, nggak. Cuman emang dia nggak cocok aja sama Aragon. Dia udah bilang saya nggak pernah akur sama ini sirkuit, jadi ya udahlah. Jadi kita udah bahas ban, udah bahas Nengvina. Kita bahas Dovi ini bakal nyambung lagi ke VR46. Jadi si Dovi itu kemarin muncul di Aragon.
Sebenarnya bukan untuk membalap atau apa, tapi dia mau kenalan sama kru-kru dia di pedok. Hari Kamis nanti kan dia udah ketemu sama teknisi baru nih. Jadi dia mau istilahnya mau lihat gimana sih cara kerjanya kru Yamaha di pedoknya Jack Dixon, karena kan dia mau pakai motor yang dipakai sama Jack Dixon. Jadi dia mau kenalan pertama, kemudian lihat cara kerjanya mereka seperti apa. Itulah kenapa kemarin dia datang ke Aragon untuk kenalan istilahnya. Nah, untuk kontraknya sendiri, udah kemarin gue bilang, dia kontraknya cuma 1 tahun, dikontrak langsung oleh Yamaha. Nilai kontraknya itu kalau nggak salah 2 juta euro per tahun. Sedikit lebih di bawah dari gaji lamanya di Ducati 3,5 juta. Kemarin tuh kan dia sempat minta jadi 5 juta, tetapi ditolak sama Ducati, akhirnya dilepeh. Nah, di Misano ini nanti sebenarnya jadwalnya adalah pengumuman kontraknya Dovizioso, pengumuman Morbidelli naik kelas, dan mungkin juga dari Binder bersama tim barunya Dato R. Tetapi pas kemarin keluar gosip baru bahwa Wityu memutuskan menunda kesepakatan dengan timnya Dato R. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi adalah ada semacam krisis kepercayaan soal manajemen keuangan dengan Dato R. Jadi Wityu memutuskan untuk menunda kesepakatan dan mengantri kembali ke tim VR46. Kalau di Silverstone kemarin kan gue udah bilang Bebe Vale itu kasih waktu sama Pangeran Arab Saudi, itu waktunya 1 bulan, lumayan lama, dan itu tenggatnya adalah Misano. Jadi kalau sampai Misano duitnya belum disetor, ya mereka akan terima sponsor lain, dianggap Tanal One prestasi. Jadi memang awalnya Wityu ini kan maunya sama VR46, tetapi Tanal udah kadung duluan pengumuman waktu April kemarin. Jadi mereka menghormati Pangeran Arab ini. Itulah kenapa akhirnya negonya sama timnya Dato R. Seperti itu. Nah kan kemarin udah gue bilang Wityu ini sebenarnya pengennya ridernya adalah rider VR46, tetapi karena Bebe Vale nggak mau kasih Marcobes dan nggak mau kasih Celestino Vietti, akhirnya ya mereka jadinya ambilnya Dovizioso. Tetapi karena sampai kemarin duit dari Tanal itu belum nongol-nongol, padahal kan janjinya itu hari Rabu setelah seri Silverstone. Nah sekarang itu udah lewat 2 minggu, 3 minggu, kan udah gue bilang tenggat waktunya 1 bulan. Berarti kalau sampai seri Misano nanti belum ada duitnya nongol, udah dianggap batal kesepakatan dengan Tanal. Itulah kenapa akhirnya Wityu kembali lagi mau ngantri di VR46, karena mereka memang lebih dekat ke VR46 daripada ke Dato R. Kemarin kan mereka kerjasama dengan timnya Dato R karena ada Morbidelli dengan Bebe Vale di sana. Tetapi karena tahun depan Bebe Vale pensiun dan Morbidelli naik pangkat ke tim pabrikan, ya ngapain lagi Wityu di situ. Jadi memang kartu as mereka itu cuman Dovizioso. Begitu Dovizioso udah kadung tanda tangan, VR46 masih kosong. Jadilah mereka berniat untuk kembali ngantri di VR46 sampai ada kepastian dari Tanal, sampai kalau nanti di Misano ternyata Tanal nyetor duit, ya mereka balik lagi ke timnya Dato R. Tapi kalau ternyata Tanal nggak setor, ya mereka akan nangkring di VR46. Sesimpel itu sih. Tapi kok Wityu-nya pelin-pelan? Ya enggak, karena memang dari awal mereka maunya ke VR46. Cuman karena Tanal kemarin duluan pengumuman, ya Bebe Vale lebih duluankan Tanal daripada mereka. Akhirnya gosip berhembus sepoi-sepoi, sekarang Dato R lagi sibuk nyari sponsor pengganti. Kabarnya Yamaha juga bantu sih, karena kan mereka juga udah kadung tanda tangan kontrak dengan Dovizioso sisa pengumuman. Jadi kalau dibiarin timnya Dato R tanpa sponsor, ya kasihan juga Dovinya luntang-lantung gak ada tim. Jadi gue dengar gosip berhembus sepoi-sepoi, Dato R nyari sponsor, Yamaha juga bantu nyariin sponsor. Kalau in case Wityu ini ternyata nangkringnya ke VR46. Ya sebenarnya sih kalau gue bilang ya, sebenarnya gara-gara lidah tak bertulang juga. Kalau mau di flashback ke tahun lalu, ya sebenarnya dari kata-katanya Dato R sih, sponsor selain Petronas lumayan gak suka sama tim ini, terutama karena Wityu adalah sponsor Itali. Jadi masih ingat tahun lalu Bebe Vale itu dipandang enteng banget sama tim ini. Dan gue secara jujur gue bilang agak-agak prihatin sama fansnya Bebe Vale di Malaysia yang waktu itu gak mau membela, malah ikut-ikutan membuli gue sampai bilang apa sih Valentino Rossi itu masih lebih bagus pakai rider tempatan segala macam. Gue masih ingat banget gue dibully waktu itu ya. Jadi mereka tuh sampai yang merendahkan Bebe Vale banget, sampai ujung-ujungnya Dato R tuh bilang oke lah kami terima Valentino Rossi, lumayan lah untuk penjualan. Seolah-olah kepaksa banget gitu terima Bebe Vale.
Sebenarnya Bebe Vale sih kalau menurut gua kalau cuma mau sakit hati bisa sakit hati, karena Bebe Vale lo nggak salah apa-apa dipandang-pandang enteng seperti itu. Belum lagi waktu Tanal sudah pengumuman, Bebe Vale nego sama Yamaha, terus Petronasnya seolah-olah bilang kalian mundur aja karena kami mau perpanjang sama Yamaha. Kan gara-gara itu kemarin VR46 akhirnya ke Ducati. Bebe Vale sendiri bilang kalau mau jujur saya pengennya tim saya di Yamaha karena saya adalah rider Yamaha dan kami memang mendidik rider-rider kami di akademi itu pakai Yamaha. Jadi sebenarnya semestinya ini barang sama Yamaha, cuman akhirnya ke Ducati karena itu adalah keputusan terbaik untuk semua pihak. Karena saya kerjanya di Petronas, Morbidelli waktu itu kan belum tahu bakal naik ke pabrikan, Morbidelli bakal ketinggalan di Petronas. Ya kalau Petronas gak perpanjang sama Yamaha, kasihan Morbidellinya. Jadi ya emang mau gak mau mereka harus ke Ducati. Faktanya sekarang akhirnya lontang-lantung, gak ada tim, gak ada sponsor, jadi tim tanpa nama. Karma gak sih menurut lu? Itu yang pertama soal tim. Yang paling salah lagi adalah kemarin gara-gara blunder, Dato R bilang gak mau perpanjang Bebe Vale. Itu menurut gue udah salah banget. Karena seminggu sebelumnya Bebe Vale udah bilang saya pengen banget perpanjang lagi, saya masih pengen membalap. Tapi ya selain soal performa, kembali lagi apakah Yamaha sama Petronas mau terima saya? Kan waktu itu Bebe Vale bilang begitu, dia belum ada niat pensiun, dia masih mau berusaha gimana caranya supaya hasil dia bagus, supaya ada alasan untuk dia bisa perpanjang sama Petronas. Tetapi minggu depannya apa yang keluar di media Malaysia? Dato R bilang, petinggi Malaysia sudah memutuskan gak akan perpanjang Valentino Rossi tahun depan. Jadi kalau gitu untuk apa Bebe Vale mati-matian memperbaiki performa dia? Udah gak ada tempat buat dia di Yamaha. Dia sendiri sudah bilang, jangan mengharapkan saya membalap di pabrikan lain, karena saya selamanya adalah rider Yamaha. Nah kalau kata-katanya Bebe Vale sudah begitu, mau gak mau seat yang diharapkan hanya di Petronas. Karena waktu itu Neng Vina masih ada kontrak di pabrikan, Quartararo masih ada kontrak di pabrikan. Jadi memang seat yang diharapkan adalah Petronas. Nah sementara Petronas udah kadung bilang gak mau perpanjang sama dia. Jadi kalau gitu udah gak ada tempat untuk dia. Jadi kemarin kalau ada yang nanya, kira-kira kalau Bebe Vale nggak bakal jadi bapak, misalnya belum ketahuan pacarnya hamil, dia mungkin nggak akan pensiun? Enggak, dia akan tetap pensiun. Kenapa? Kan dia udah nggak ada tempat di Petronas. Mau bagus pun performa dia udah nggak ada tempat di Petronas, udah nggak ada tempat. Jadi mau seperti apa performa dia, mau pacarnya hamil apa enggak, mau sponsor masuk apa enggak, dia udah nggak ada tempat di Petronas, udah nggak ada pilihan. Mau Neng Vina di situ tetap membalap atau keluar, nggak ada. Kemarin juga ada yang nanya, kalau misalnya Bebe Vale belum pengumuman pensiun, terus Neng Vina pengumuman di depak dari Yamaha, apakah dia nggak bakal naik di tim pabrikan? Nggak bakal, karena Bebe Vale udah patok itu untuk Morbidelli. Faktanya adalah Bebe Vale kan sudah motor pabrikan, sementara Morbidelli kan masih motor bekas. Jadi kalau ada motor pabrikan yang kosong, pasti Bebe Vale naikin Morbidelli. Kenapa? Karena kemarin itu dia sampai ambil Ducati jadi pabrikannya VR46 karena gara-gara Morbidelli masih nyangkut di Petronas tahun depan. Itulah kenapa begitu kosong di tim pabrikan Morbidelli naik. Karena ini momok kemarin. Bebe Vale itu nggak ada pilihan karena Morbidelli ketinggalan di situ. Kalau dia ngeyel sama Petronas, kan Morbidelli kontraknya sama Petronas langsung dan itu masih berlaku sampai tahun depan. Jadi VR46 nggak bisa asal-asal ngambil Morbidelli, nggak bisa. Itulah kenapa mereka akhirnya milihnya Ducati. Padahal sebenarnya kalau Petronas nggak perpanjang, ketahuan nggak perpanjang, ya Morbidelli sisa dialihin kontraknya ke VR46. Gabunglah Morbidelli sama Luca Marini di Yamaha. Sebenarnya kalau ketahuan nggak perpanjang, cuman kan kemarin mereka pede banget bakal perpanjang. Jadi ya nyangkut si Morbidelli. Kalau misalnya VR46 maksa masuk di Yamaha, Morbidelli ketinggalan sama Petronas karena kan kontraknya langsung sama Petronas. Yamaha nggak bisa campuri karena itu sama-sama tim satelit. Beda cerita dengan Neng Vina ini kasusnya. Karena Neng Vina adalah tim pabrikan, jadi Morbidelli yang dinaikin. Akhirnya sekarang begitu Dato R buang kata nggak bakal perpanjang Bebe Vale akhirnya pengumuman pensiun, Petronas memutuskan meninggalkan SRT. Bahasanya kemarin bakal tutup lapak cuma di Moto3 sama Moto2. MotoGP bakal tetap buka. Tapi begitu sampai di Silverstone, Dato R pengumuman bahwa Valencia akan menjadi balapan terakhir tim SRT. Mereka akan lanjut di tim yang lain dengan susunan yang sama tapi nama tim baru dengan sponsor baru. Waktu itu pede banget bakal pengumuman di Misano. Tetapi sekarang sisa berapa hari Misano,
ternyata gosipnya yang muncul adalah si With You mundur dari kesepakatan karena With You mau memastikan dulu VR46 ada sponsor utamanya atau enggak. Kalau nggak ada, mereka yang mau masuk di situ. Karena memang hubungannya With You dengan VR46 itu lebih dekat daripada dengan Dato Air. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi adalah itu soal pengelolaan keuangan kalau nggak salah. Kan ini udah bukan bahasa baru lagi. Kalau kalian sempat dengar podcast-podcast gue sebelumnya kan gue sempat mempertanyakan itu duit-duit yang dibawa Bebe Vale dari sponsor-sponsor itu kemana semua. Kok jadinya part untuk Morbidelli cuma segitu-gitu doang. Kok jadinya partnya Bebe Vale agak-agak telat. Ya itu kan kemarin gue sempat pertanyakan. Nah sepertinya ini yang menjadi bahannya With You. Mereka mempertanyakan manajemen keuangan. Plus juga gue gak bisa bilang mereka full respect sama Dato Air karena mereka ini dekat banget sama VR46 sama Bebe Vale. Dan cara Dato Air memperlakukan Bebe Vale di media itu agak-agak gak etis. Sorry tuh saya menurut gue ngacangin banget gitu loh. Jadi ya wajar sih With You kemarin sempat ragu kan di podcast kapan ya gue udah bilang itu sampai nanya Bebe Vale dulu mau ngambil Dovi apa enggak. Bebe Vale udah bilang ya terserah karena gue nggak bisa ngasih Markobes kan mereka mintanya Markobes. Bebe Vale udah bilang nggak bisa, Markobes itu untuk VR46. Mau minta Celestino Vietti ya nggak bisa juga. Bebe Vale itu anak masih kinyis banget, masih kecil, nggak bisa, masih rookie lagi, belum jadi apa-apa dia di Moto2. Jadi Bebe Vale nggak ngasih. Itulah akhirnya jadinya Dovi. Itu pun yang kontrak adalah Yamaha langsung, digaji langsung sama Yamaha, bukan oleh tim. Jadi nanti With You ngasih duitnya ya untuk motornya Binder, sama part, sama biaya operasional. Seperti itu. Tapi ya kalau gini ceritanya With You-nya menunda, ya mau nggak mau Dato Air mesti nyari sponsor lain. Dan Yamaha mau nggak mau harus turun tangan karena udah kadung tanda tangan kontrak sama Dovizioso. Nggak mungkin tinggalin Dovizioso luntang-lantung nggak ada tim kan. Mereka harus bantu nyariin juga. Meskipun mungkin nanti speknya entah itu jadi spek A atau spek B, nggak ngerti. Karena kan itu urusannya pabrikan. Intinya adalah With You ini juga nasionalisme Italia. Jadi kalau misalnya VR46 kan orang Italia semua isinya. Kemudian mereka juga udah lama kerjasama. Plus VR46 itu di Ducati. Ducati juga pabrikan Italia. With You juga sponsor Italia, jadi menurut mereka lebih cocok buat VR46. Itulah kenapa mereka mengutamakan VR46 dibanding timnya Dato Air. Sorry itu saya, tapi memang ini buah si malakama munculnya emang dari mulutnya Dato Air sendiri. Seandainya kemarin Dato Air nggak terlanjur bilang bahwa mereka nggak mau perpanjang sama Bebe Vale, mungkin Bebe Vale belum pengumuman bakal pensiun. Mungkin nanti di Misano ini baru dia pengumuman, kan kemarin targetnya adalah Misano baru dia pengumuman. Cuman karena Dato Air udah kadung bilang nggak mau perpanjang, ya Bebe Vale juga ngapain juga mau ditahan-tahan. Emang udah nggak ada tempat gue balap-balapan sama Pangeran Arab yang pengen pengumuman line up soalnya juga. Jadi ya udah seperti itu, karena memang Pangeran Arab kan tahu Bebe Vale nggak ada tempat di Petronas. Itulah kenapa dia mau Bebe Vale ada di tim VR46. Nah Bebe Vale udah nggak mau karena dia mau tempatin itu buat Markobes. Jadi mau nggak mau dia harus pengumuman cepat juga dia pensiun. Padahal kalau kemarin Dato Air nggak blunder soal nggak mau perpanjang Bebe Vale, ditahan aja itu mulut, mungkin Bebe Vale masih bisa tahan-tahan itu dan baru pengumuman di Misano. Dan kalau Bebe Vale bisa menunda pensiun, masih ada mungkin itu tim tahun depan, masih ada sponsor nempel sama mereka. With You masih mau sama mereka meskipun Morbidelli naik pangkat ke tim pabrikan, kan masih ada Bebe Vale yang tahan. Itu dengan ikhlas hati With You di situ. Jadi udah clear ya semua, udah kita bahas soal Dovi, kita udah bahas Nengvina, udah kita bahas VR46, juga sudah kita bahas soal ban. Oh iya, buat yang nanya ini kapan ganti supplier sih Moto Bini, nggak bakal. Baru aja tadi mereka pengumuman udah perpanjang sampai tahun 2026. Jadi ya udahlah, nggak bakal diganti-ganti itu ban gue. Arisan. Udah, itu aja udah panjang banget. See you next time guys. Bye bye.